Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedaya para hadirin jamaah Masjid Al-Khazmar, jamaah majelis SMS Senin malam Selasa ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saged bertemu kembali dalam kajian rutin, kajian mingguan kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan hadir kita sekalian pada malam hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ittiqa'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbabil musafahah inda liqa wa bashashatil wajhi wa taqbili yadir rajuli as-salih wa taqbili waladihi syafaqatan wa mu'anakatil qadimi man safarin wa karahiyatil inhina. Pembahasan pada malam hari ini insyaallah cukup menarik ya, atau luar biasa insyaallah. Yang pertama yang akan dikaji oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yaitu masalah musafahah, berjabat tangan. Itu bagaimana hukumnya dengan semua bentuknya. Berjabat tangan ketika ketemu, berjabat tangan ketika habis sholat, berjabat tangan mencium tangan ke tangannya orang alim atau orang soleh, akan kita bahas nanti insyaallah. Wa basyashatul wajhi, pembahasan berikutnya yaitu adalah basyashatul wajhi ya, ramah wajahnya, murah senyumnya. Itu perintah napa mboten ya, itu ada hadisnya napa mboten. Aturannya ketika kita ketemu dengan sesama orang Islam itu bagaimana wajah kita, apakah merengut, apakah senyum, apakah cuek, apakah jutek, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Nanti akan kita angkat hadisnya. Wa taqbili yadir rajuli as-salih, dan mencium tangan orang soleh, orang alim, orang tua, orang sayyid keturunan baginda Nabi, itu hukumnya sunnah, apa makruh, apa mubah. Nah, ini akan kita bahas nanti insyaallah. Wa taqbili waladihi syafaqatan, mencium anak kecil, anaknya ya. Anak kecil cium karena sayang, itu hukumnya bagaimana? Apakah as-sunnah, apakah tidak sunnah? Wa mu'anaqatil qadimi min safarin, berpelukan ketika ada orang pulang dari bepergian, habis haji umroh pulang datang disambut berpelukan, itu sunnah atau tidak? Dan sunnahnya kapan saja? Wa karahiyatil inhina, memberi penghormatan kepada orang sampai menundukkan badan, itu hukumnya bagaimana? Apakah boleh, apakah makruh, apakah bisa haram? Itu nanti akan kita kaji sesuai dengan keterbatasan waktunya insyaallah secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Khattab Qadadah qala qultu li Anas radhiyallahu anhu akanat al-musafahah fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, rawahul Bukhari.
Hadis yang pertama yang diangkat oleh Imam Bukhari yang menjelaskan tentang musafahah, berjabat tangan. Ya. Apakah berjabat tangan itu sudah ada di zaman Rasulullah atau baru ada setelah zaman Rasulullah atau bahkan baru ada zaman mutaakhirin? Imam Nawawi mengangkat sebuah hadis an Abil Khattab Qatadah qala qultu li Anasin radhiyallahu anhu akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala na'am rawahul Bukhari. Hadis yang diriwayatkan, hadis yang diangkat oleh Imam Nawawi dari sahabat Abil Khattab, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, menerangkan ada salah seorang sahabat Abil Khattab, namanya huwa Ibnu Da'amah As-Sadusi Abul Khattab Al-Basri. Abul Khattab ini pernah nanya kepada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik, salah seorang yang alim luar biasa, ketika masih kecil sama ibunya dititipkan sama Rasulullah, ya Rasulullah, anak ini saya minta izin supaya khidmah kepada engkau, menatakan sandal engkau, menatakan apa yang engkau butuhkan, dan jangan lupa mintakan doa, doakan anak ini ya Rasulullah. Akhirnya menjadi khadimnya Rasulullah 10 tahun Sayyidina Anas bin Malik, ya, dan menjadi salah seorang sahabat yang luar biasa. Beliau seorang sahabat Abil Khattab ini pernah nanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah berjabat tangan itu sudah ada pada masa sahabat dan dilakukan oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, jawabnya Sayyidina Anas bin Malik, iya, sudah dilakukan yang namanya berjabat tangan oleh para sahabat. Ya. Jadi berjabat tangan yang sering kita lakukan ketika datang, ketika mau pulang, ketika habis sholat, itu bukan sesuatu yang tidak bertendensi, bukan sesuatu yang asal-asalan, apalagi perlu dikritisi. Enggak. Sahabat pada zaman itu juga sudah saling berjabat tangan ketika ketemu. Pak Ustadz, itu kan ketika ketemu, itu hadisnya umum, tidak setelah sholat. Nanti bisa kita bahas bagaimana hukumnya setelah sholat. Jadi hadis yang pertama menerangkan Sayyidina Abil Khattab ini pernah nanya kepada Sayyidina Anas, qultu li Anas ibn Malik, saya pernah nanya kepada Sayyidina Anas bin Malik, apa itu? Akanatil musafahah fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Apakah berjabat tangan itu sudah ada, sudah terjadi, sudah dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah? Jawabannya iya. Ya, jadi berjabat tangan itu sudah dilakukan oleh para sahabatnya Rasulullah di zaman Rasulullah dan diikrari oleh Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Hadis yang pertama. Dari hadis ini setidaknya bersalaman secara umum ketika mau ketemu, ketika mau pulang, ya, ketika mau sholat ketika setelah sholat sekalipun ada dalilnya secara umum, ada hadisnya secara umum. Pak Ustadz, mau dalil yang lebih terperinci? Iya, simak aja kajiannya, nanti akan sampai insya Allah kepada kajian yang lebih rinci ketika setelah sholat bagaimana. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma jaa ahlul Yaman. Hadis selanjutnya yang diangkat oleh Imam Nawawi, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala lamma jaa ahlul Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa ahlul Yaman wa huwa awwalu man jaa bil musafahah wa huwa awwalu man jaa bil musafahah, ya. Jadi saya kembali ke hadis yang pertama dulu. Hadis yang pertama tadi mengandung dalil disyariatkannya berjabat tangan. Karena apa? Li'annal ijma' as-sukuti hujjah.
apa yang dilakukan oleh sahabat dan sudah menjadi ijma'nya sahabat secara diam-diam itu adalah hujjah dalil. Apalagi itu dilakukan oleh sahabat dan apalagi pada zaman itu masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi itu hukumnya adalah dalil masyru', disyariatkan, bukan sesuatu yang di luar syariat. Betul nggih? Bukan adat, bukan, tetapi syariat. Nggih. Bukan kok bid'ah, bukan kok adat, tetapi itu syariat. Kalau adat itu kan nggak ada pahalanya. Kalau bid'ah ada hasanah, ada sayyi'ah. Tapi kalau syariat itu berarti diajarkan, dianjurkan, diperintahkan oleh syariatnya Rasulullah atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma jaa ahlul Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa ahlul Yaman wa hum awwalu man jaa bil musafahah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Apa kata Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin? Hadis yang kedua apa yang diangkat oleh Imam Nawawi dari hadis yang kedua? An Anas diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala lamma jaa ahlul Yaman, ketika datang ahlul Yaman, orang-orang Islam Yaman. Ya. Jadi Islamnya Yaman itu sudah dari zaman Rasulullah. Kalau Islamnya kita kapan, Pak? Islamnya Jawa kapan, Pak? Ya, Islamnya Yaman sudah dari zaman Rasulullah. Yang jelas begitu. Ya. Lamma jaa ahlul Yaman, ketika datang orang Yaman, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad jaa ahlul Yaman, sungguh telah datang orang-orang dari Yaman, kata Rasulullah. Ya. Apa kata Rasulullah? Wahum awwalu man jaa bil musafahah. Mereka, kata Rasulullah, mereka adalah orang yang pertama kali datang dengan melakukan berjabat tangan, bersalaman. Ya. Dan itu diikrari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pertama kali dari para sahabat pertama kali menampakkan jabat tangan dan diikrari oleh Rasulullah itu adalah penduduk Yaman. Makanya sampai sekarang kalau kita angan-angan itu dzurriyyatun Nabi paling banyak itu ya di Yaman, di Hadramaut. Ya. Hatta Wali Songo Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadzili pernah menjelaskan semua wali songo yang di tanah Jawa itu semuanya adalah aulia keturunannya Rasulullah yang berasal aslinya dari negeri Yaman, yaitu Hadramaut. Ya. Dalam riwayat lain, baginda Nabi pernah mengatakan, atakum ahlul Yaman hum araqu quluban wa alyanu afidatan. Mereka ini datang kepadamu ahli Yaman. Mereka ini sangat lembut hatinya. Araqu quluban wa alyanu afidatan, dan lebih lembut, sangat lembut atau lebih lembut hati mereka. Mudah insaf, ketika dinasihati mudah menerima nasihat. Itu lembut itu begitu. Bukan lembut itu berarti kelelar-kelelar, bukan ya. Tidak selamanya seperti itu. Mungkin orangnya tegas, tapi begitu mendengar ayatnya Allah, hatinya langsung menerima mauidhah, langsung menerima, terbuka. Mungkin orangnya lembut, tapi mendapat nasihat sulitnya minta ampun. Itu namanya enggak. Ya, araqu quluban wa alyanu afidatan. Jadi mereka orang Yaman ini hatinya sangat lembut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlajang Rasulullah melanjutkan al-iman Yaman wal hikmah Yamaniyah. Iman itu ada di Yaman, hikmah juga adalah Yamaniyah. Gitu ya. Itu kelebihan-kelebihannya daerah Yaman yang diunggulkan, yang langsung dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih. Dari hadis yang ini, ya, dari hadis yang kedua yang diangkat oleh Imam Nawawi, yang hadis ini juga merupakan hadis yang sahih. Ya. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini di dalam Adabil Mufrad, gitu ya. Tetapi lafadznya awwaluman adharo bil musafahah, bukan awwaluman jaa bil musafahah.
Kalau riwayatnya hadis Bukhari, awwaluman adhara bil musafahah. Orang Yaman ini adalah orang-orang yang pertama kali menampakkan salaman jabat tangan. Kalau yang riwayatnya Imam Bukhari. Kalau riwayatnya yang Abu Dawud, ini orang Yaman ini awwaluman ja'a bil musafah. Orang yang pertama kali datang dengan berjabat tangan di zaman Rasulullah. Ini sabdanya Rasulullah. Apa maknanya? Berjabat tangan adalah syariat, bukan adat, tetapi syariat yang disyariatkan pada zaman Rasulullah, karena dilakukan pada zaman Rasulullah dan diikrari langsung oleh para sahabat dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu mungkar, Rasulullah pasti akan bilang jangan salaman. Kalau itu salaman itu perkara bid'ah yang mungkaroh, perkara yang tidak boleh, pasti Rasulullah akan melarang. Kenapa? Karena Nabi itu maksum. Semua nabi itu terjaga dari melakukan maksiat. Kalau ada maksiat dilakukan di depan nabi, kok nabi itu diam, berarti sama dengan ridho dengan maksiat. Ridho dengan maksiat adalah maksiat, dan nabi tidak mungkin melakukan maksiat. Itu cara ditinjau dari ilmu usulnya. Jadi adanya berjabat tangan itu dilakukan di zaman Rasulullah dan diikrari oleh Rasulullah, itu berarti bukan sesuatu yang tidak boleh, dan bahkan itu adalah diikrari langsung Rasulullah. Wa hum awwalu man jaa bil musafahah, dan dilakukan oleh para sahabat sebagaimana hadis Bukhari yang pertama tadi. Sahabat dulu sudah berjabat tangan. Itu yang pertama. Lalu bagaimana ketika jabat tangan itu setelah sholat itu bagaimana? Apakah berjabat tangan setelah sholat itu ada dalilnya? Ini kan hadis umum yang menerangkan bahwasanya berjabat tangan, bersalaman itu sudah ada pada zaman Rasulullah dan sudah dilakukan oleh para sahabat, dan bahkan Rasulullah mengikrari kalau orang yang pertama kali menampakkan jabat tangan adalah ahlul Yaman, orang Yaman. Nah, itu kan umum. Kalau pertanyaannya ingin lebih khusus, kalau salaman setelah sholat apa dalilnya? Sebenarnya pertanyaan seperti itu aja sudah nggak bagus, karena salaman apapun bentuknya, namanya itu adalah umum dan tidak ada larangan secara khusus, berarti dalam keadaan apapun minimal hukumnya adalah mubah. Laras badan. Minimal hukumnya adalah mubah, tidak ada keharaman, kemakruhan dalam keadaan apapun. Ya kan? Makanya Gus Baha itu ya sangat benar logikanya. Minta dalil salaman setelah sholat. Lah apa kamu dalilnya? Setelah sholat membuka HP aja nggak pernah diprotes, orang salaman setelah sholat diprotes, ya enggak? Ini kan hatinya ada wasakh, hatinya kotor. Seharusnya tidak mengiskali seperti itu. Buka HP setelah sholat lebih pantas untuk ditanyakan mengapa, ketimbang salaman setelah sholat. Harus betul, ya kan? Nah, dalil secara umum sudah kita kaji. Ada banyak hadis disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang intinya para sahabat di zaman Rasulullah itu sudah melakukan jabat tangan, dan Rasulullah bahkan mengikrari bahwasanya orang ahlul Yaman itulah yang pertama kali menampakkan jabat tangan ketika mereka datang sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau pengen lebih spesifik, salaman setelah sholat tetap maksa pengen ada dalilnya, itu urusannya ulama. Matan nggih? Itu urusannya ulama. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin ya, juz 2. Di dalam kitab Bughyah ya, juz 2, Shahifah 139. Di situ dibahas ya tentang hukumnya berjabat tangan setelah sholat. Gitu ya, di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin oleh pengarangnya yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur. Ini yang megang Rubat Tarim yang pertama dulu ya, Rubat Tarim yang Salim Asy-Syadiri. Ini di sini diterangkan bagaimana hukumnya jabat tangan salaman setelah sholat. Faidatun. Hukumnya adalah boleh, gitu ya. Adalah
bid'ah yang mubahah. Beliau paling jawabnya begitu. Kalau zaman pada Rasulullah secara umum salaman itu boleh, gitu ya. Tapi kalau salaman setelah sholat, jawabannya ulama di dalam kitab Bughiyah adalah bid'ah yang mubahah, bahkan wastahsanahu an-Nawawi. Dan Imam Nawawi menganggap itu adalah perkara yang hasan, yang bagus. Perkara yang hasan, yang bagus. Faidatun al-musafahah al-mu'tadah ba'da salatay subhi wal asri la aslalaha. Wa dzakara Ibnu Abdissalam annaha minal bid'ah al-mubahah wastahsanahu an-Nawawi. Sahihul Bughiyah di dalam juz 2 halaman 139 menerangkan bahwasanya salaman setelah sholat subuh dan asar. Ya, jadi kalau Hadramaut itu yang dulu-dulu salamannya setelah sholat subuh dengan setelah sholat asar. Itu memang tidak ada dalilnya kata Sahihul Bughiyah. Tetapi Imam Ibnu Abdissalam mengatakan itu hukumnya adalah bid'ah al-mubahah, bid'ah yang boleh. Kalau salamannya dalilnya banyak secara umum. Tapi kalau pingin nanyanya setelah sholat, itu adalah setelah sholat subuh dan sholat asar, itu adalah bid'ah yang mubahah menurut Ibnu Abdissalam. Dan Imam Nawawi mengatakan wastahsanahu an-Nawawiyyu, Imam Nawawi menganggap itu adalah perkara yang bagus, gitu ya. Jadi ada dalilnya napa mboten? Salaman setelah sholat wonten napa mboten? Wonten. Mau hadisnya umum ada, mau dalilnya ulama juga ada. Imam Ibnu Abdissalam imam besar, imam qadim dulu banget. Imam Nawawi juga imam besar yang tidak diragukan lagi keilmunya ketimbang orang-orang yang mengkritisi salaman setelah sholat. Apa cuma sekedar punya ilmu sedikit mengkritisi imam yang lebih besar. Lebih ngikut mana kira-kira kita? Sudah jelas kan siapa yang lebih pantas untuk kita ikuti. Laras nawabadan. Ya, ini saya menetralisir. Ya, saya hanya menyampaikan ilmu, tidak mau menyudutkan pihak manapun. Ya. Wayam bagi at-tafdil, ya. Akan tetapi Sahihul Bughiyah melanjutkan ada perbedaan kalau orang yang sholat tersebut sebelumnya sudah ketemu, kemudian setelah sholat mau salaman, maka hukumnya mubah. Tapi kalau sebelumnya habis nggak ketemu lama, mungkin kemarin baru ketemu hari ini, dari kemarin nggak ketemu, maka hukumnya bisa menjadi sunnah. Wa yanbaghi at-tafsil baina man kana ma'ahu qabla shalah fa mubahah wa man lam yakun ma'ahu fa mustahabbah. Idh hiya sunnatun inda liqa ijma'an. Lanjut, Sahihul Bughiyah menerangkan dan sepatutnya dibedakan salaman setelah sholat, ya, bagi orang yang sebelumnya sudah ketemu, ya, sebelum sholat sudah ketemu, kemudian sholat bareng seperti sesama kita sesama tetangga, maka hukum salamannya mubah. Tapi kalau memang sebelumnya tidak ketemu, dari kemarin nggak ketemu nih, juk-juk sholat bareng, maka hukumnya fa mustahabbah, sunnah setelah sholat. Kenapa? Idhiya sunnatun indal liqa ijma'an. Karena salaman itu hukumnya sunnah ketika ketemu sesama muslim ijma'. Mau nggak habis sholat atau nggak habis sholat, ketika ketemu salaman itu sunnah. Kenapa yang dibahas ketika habis sholat tok? Siapa yang bisikin itu siapa? Kenapa yang dikritisi setelah sholat? Kenapa nggak kritisi yang lain yang sudah jelas-jelas bukan perkara baik? Lalu sembatan salaman ketika lama nggak ketemu sesama muslim, begitu ketemu itu hukumnya sunnah, dan itu ada hadisnya, dan itu ada tendensi hadisnya, seperti hadis yang kita angkat tadi. Ya, Sahihul Bughiyah mengatakan kalau memang sebelumnya tidak ketemu, kemudian salaman setelah sholat, maka hukumnya adalah mustahabbah, sunnah. Kenapa? Karena hukum aslinya salaman ketika sesama muslim tidak lama tidak ketemu, hukum aslinya adalah sunnah ijma'an. Hukumnya adalah sunnah. Mau habis sholat atau nggak habis sholat, kalau lama nggak ketemu, hukumnya nopo? Sunnah untuk berjabat tangan. Jelas nopo dereng niki? Jelas ya? Pak Ustadz, itu kan dalilnya setelah sholat subuh dan setelah sholat asar.
Kalau di Jawa itu kan setiap 5 waktu kayaknya salaman terus. Laras mboten? Ada mboten dalilnya? Wa qala ba'duhum. Lanjut Syaibul Bugiyah mengatakan, innal musalli kal ghaib fa alaihi tustahabbu aqibal khamis mutlaqan. Syarhut tanbih lirrimi. Sebagian ulama mengatakan orang yang sholat sowan menghadap Allah itu kal ghaibi, sebagai mana diumpamakan orang yang ghaib. Walaupun kita berjajaran ya, bersebelahan, tetapi ketika sedang sholat menghadap Allah itu kita diumpamakan orang ghaib. Kal ghaibi, hukumnya seperti orang yang ghaib, yang habis gak ketemu. Menurut qaul yang ini, fa'alaihi, menurut pendapat yang sebagian ulama ini ya, qala ba'dhum ini, maka dengan demikian berjabat tangan disunahkan setiap habis sholat 5 waktu, karena setiap sholat itu kal ghaibi, sebagaimana orang yang tidak ketemu. Kenapa tidak ketemu? Karena dia sedang sholat sowan kepada Allah. Masing-masing sudah sholat sholatnya berjamaah. Diumpamakan kal ghaibi sebagaimana orang yang tidak ketemu, pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia habis gak ketemu, kan hukumnya sunnah berjabat tangan. Nah, intaha syarhut tanbih lirrimi gitu ya. Ini adalah selesai keterangan ini, ada di syarat tanbih kalau punya Imam Ar-Rimi. Jadi hatta setelah sholat 5 waktu pun menurut sebagian ulama tetap hukumnya sunnah berjabat tangan. Ngoten nggih. Jadi sunnah ya. Nah, jadi bahkan ulama mengatakan sunnah. Kenapa bisa sunnah? Karena hukum aslinya berjabat tangan sesama muslim ketika tidak saling ketemu adalah sunnah, mau di dalam setelah sholat mau tidak setelah sholat, hukumnya sunnah. Gitu nggih. Itu hukum salaman setelah sholat ketika kita ditinjau dari segi pandangan hadis maupun kalamul fuqaha. Imam Ibnu Hajar mengatakan ya, disunahkan ya mencium tangannya sendiri setelah kita bersalaman dengan sesama ya. Makanya kadang kita ada, kenapa ustadz itu kalau salaman seperti habis itu di tangannya sendiri kayak setengah mau dicium, apakah itu bid'ah lagi? Apakah itu enggak ada tendensinya juga? Wa yusannu taqbilu yadi nafsihi ba'dal musafahah, qalahu Ibnu Hajar. Dan disunahkan setelah bersalaman dengan sesama muslim, apalagi dia katakanlah orang soleh, kalau orang soleh disunahkan mencium tangannya orang soleh. Tapi kalau kita sesama setelah bersalaman kita cium tangan kita, itu hukumnya juga sunnah menurut pandangannya Syekh Ibnu Hajar. Ini dari segi hadisnya, dari segi kalamul fuqahanya. Lanjut kita kepada hadis lagi yang diangkat oleh Imam Nawawi. Wa anil Barra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fa yatasawfahani illa kufira lahumma qabla ay yaftariqa. Hadis yang selanjutnya, Pak Ustadz tadi bilang hukumnya berjabat tangan itu ketika sesama muslim tidak saling ketemu hukumnya sunnah. Tadi sudah diangkat 2 hadis. Ini hadis menguatkan lagi hukum sunnah berjabat tangan ketika tidak ketemu. Wa anil Barra radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan dari sahabat Barra radhiyallahu anhu. Qala, berkata Al Barra, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ughfira lahumma qabla ay yaftariqa. Rawahu Abu Dawud. Apa kata baginda Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini, tidak ada dari 2 orang muslim, yaltaqiyani yang saling ketemu, fayatasawfahani kemudian mereka bersalaman berjabat tangan, illa ghufira lahum, kecuali keduanya diampuni oleh Allah, qabla ay yaftariqa, sebelum mereka sempat berpisah. Tidak ada 2 orang muslim yang ketemu kemudian berjabat tangan kecuali keduanya diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ini hadisnya rawahu Abu Dawud. Ini ya, rawahu Abu Dawud. Gitu ya. Jadi ini adalah
Hadis ini maknanya nopo? Anjuran yang sangat ketika orang Islam ketemu itu untuk berjabat tangan. Dengan kalau ini dosa, bagaimana Allah itu mengampuni malah dosa-dosanya? Orang yang berjabat tangan diampuni dosanya, kata baginda Nabi. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Tidak ada dari dua orang muslim yang saling ketemu kemudian berjabat tangan kemudian bersalaman kecuali dosa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka sempat berpisah. Apa maksudnya? Anjuran yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dari baginda Nabi untuk berjabat tangan sesama muslim ketika ketemu. Tapi ingat Pak, kalau jenengan laki-laki berarti lawannya harus muslim laki-laki. Jangan hadis ini ditelan mentah-mentah. Ini ada muslimah nih, kayaknya praktek ini saya perintahnya begini, Nabi suruh salaman, dia orang muslim juga. Nggak boleh. Ya, ini khusus sesama. Jadi kalau muslim laki muslim ketemunya muslim, muslimah ketemunya muslimah. Jadi berjabat tangan kalau laki-laki ya ketemunya orang laki-laki atau perempuan yang masih mahram. Tapi kalau perempuan yang bukan mahram hukumnya tidak boleh. Ngoten nggih. Jadi itu pengecualian. Kalau perempuan yang ajnabiyah tidak bisa hadis ini dimasukkan, oh biar diampuni dosanya saya mau salaman sama dia. Enggak bisa, malah dosa, kan enggak boleh, dilarang, ya. Orang bukan mahram, ya kan? Ajnabiyah. Itu nggih. Hadis yang selanjutnya, ya, ini hadis yang masalah jabat tangan sudah selesai. Jadi kesimpulannya nopo? Masalah berjabat tangan, Imam Nawawi mengangkat 3 hadis yang intinya adalah berjabat tangan itu sudah ada pada zaman Rasulullah dan dilakukan oleh para sahabatnya Rasulullah SAW. Kesimpulan yang kedua, orang yang pertama kali menampakkan jabat tangan salaman daripada para sahabat adalah sahabatnya Rasulullah dari Yaman. Ya. Kesimpulan yang ketiga, anjuran betapa pentingnya, betapa syariat ini menganjurkan kita untuk sesama muslim ketika ketemu berjabat tangan dengan dijanjikan dosa keduanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selain dosa besar. Karena kalau dosa besar harus ada at-taubatun nasuh. Yang mana taubat nasuh itu ada syarat-syaratnya tertentu sebagaimana sudah saya sampaikan, ya. Harus ada an-nadmu, penyesalan, harus ada al-azmu alla ya'ud, ada tekad yang kuat tidak akan mengulangi, harus ada al-iqla' anid dunub, sudah melepaskan diri dari dosanya, harus kalau itu berhubungan dengan hukukul adami harus minta istihlal, minta dihalalkan. Itu syarat-syaratnya taubat an-nasuh. Jadi hukumnya salaman antara sesama muslim ketika ketemu hukumnya adalah sunnah. Ya, ke sesama orang Islam ketika saling ketemu adalah hukumnya sunnah. Adapun setelah sholat, ya, adapun setelah sholat itu adalah bid'ah mubahah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada ulama lagi mengatakan enggak, dirinci. Kalau memang sebelumnya belum sempat ketemu maka hukumnya mubah. Tapi kalau sebelumnya sudah ketemu hukumnya mubahah. Tapi kalau sebelumnya lama enggak ketemu, sebelum sholat enggak ketemu, maka hukumnya mustahabbah. Ibnu Abdissalam mengatakan bid'ah mubahah, Imam Nawawi mengatakan mustahsanah, bagus, hasan, bagus hukumnya. Sebagian fuqaha lagi mengatakan mustahabbah, sunnah. Karena salaman sesama muslim ketika ketemu itu hukum dasarnya sudah sunnah dalam keadaan apapun, setelah sholat maupun tidak setelah sholat. Itu kesimpulan setelah dasarnya. Okay. Permasalahan selanjutnya, okay. Permasalahan selanjutnya adalah hadis selanjutnya adalah an Anas radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hanilahu qala la qala afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu qala la qala fayakhudhu bi yadihi wa yusafihuhu qala na'am rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Di sini kita akan membahas apa hukumnya kita itu memberi penghormatan kepada orang lain dengan membungkuk, merukuk. Apakah itu diperbolehkan secara syariat? Kemudian
berpelukan dengan sesama muslim, mu'anaqah dalam bahasa istilahnya mu'anaqah, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Kemudian lalu kalau tidak bagaimana solusinya? Dalam hadis ini dikatakan An Anas radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata Sayyidina Anas, qala rajulun, berkata seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu. Orang laki-laki dari kita itu suatu ketika yalqa akhahu aw sadiqahu, bertemu dengan saudara laki-lakinya atau bertemu dengan sahabatnya. Ayan hanilahu, apakah dia boleh memberikan penghormatan dengan membungkuk, merukuk, berrukuk, inhina, ya seperti penghormatan orang Jepang ya, apa itu, bungkuk ya, arigato, apa itu. Kalau orang Islam itu apakah boleh seperti itu? Katanya Rasulullah apa? Ayan hanilahu, apakah boleh memberikan penghormatan dengan membungkuk seperti merukuk, keadaan rukuk itu? Jawabnya Rasulullah, qala la, tidak boleh. Jawabnya Rasulullah apa? Tidak boleh. Qala afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu. Sahabat Sayyidina Anas nanya lagi. Seorang laki-laki tadi nanya lagi, apakah kemudian memeluknya dan kemudian mencium badannya karena sesama orang muslim saudara? Apa kata Rasulullah? Qala la. Jangan juga. Karena berpelukan itu khusus, nanti ada hadisnya, khusus bila sahabat, bila dari orang muslim habis bepergian, pulangnya baru disunahkan mu'anaqah, berpelukan. Kalau tidak habis bepergian, sunahnya jabat tangan. Paham ya? Jadi berpelukan sesama muslim itu sunahnya ketika habis pulang dari bepergian, habis umroh, habis haji, pulang-pulang peluk sesama muslimnya, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ya. Nah, jangan dicampur aduk ya, berantakan nanti. Jangan mencari-cari kesempatan. Ya, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Jangan. Ya. Nah, kalau habis bepergian baru disunahkan mu'anaqah, berpelukan. Tapi kalau tidak dari pulang bepergian, sunahnya adalah berjabat tangan. Lama nggak ketemu, jabat tangan. Habis pulang dari pergi, ziarah apa umroh apa haji, baru kita baru berpeluk, gitu ya. Itu sunnahnya. Qala afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu, kata laki-laki tadi tanya, ya Rasulullah, apakah kemudian berarti berpelukan dan mencium badannya atau keningnya, katakanlah? Jawabnya Rasulullah, qala la, tidak boleh juga, karena itu tidak sedang bepergian. Qala fayakhudhu biyadihi wa yusafihu, apakah kemudian berjabat tangan ya Rasulullah? Qala na'am, iya. Ya, jadi sesama muslim kalau tidak ketemu adalah sunahnya berjabat tangan. Ngoten nggih. Nah, dari hadis ini ya, dari hadis ini banyak sekali melahirkan hukum. Yang pertama, bagaimana hukumnya hukumnya berjabat, hukumnya rukuk ya, inhina tadi, memberi penghormatan dengan bentuk membungkuk, apakah itu diperbolehkan? Memberi penghormatan tapi sampai membungkukkan badan, kayak sebagian dari orang ya, arigato orang Jepang ya, membungkuk badannya, bungkuk badan ya. Orang Jawa yang dulu banget, kalau memberi penghormatan sampai inhina, sampai keadaan rukuk, apakah itu dianjurkan? Kata Rasulullah, qala la, tidak boleh. Kalau hadis ya begitu, tidak ada hukum yang halal haram dan lain sebagainya. Halal haram itu kan nanti setelah ijtihadnya ulama, setelah hukum daripada para ulama. Di dalam kitab Fathul Mu'in ya, di dalam kitab I'anatut Talibin juz 4 halaman 220. Alhasil hukumnya inhina, rukuk kepada makhluk itu hukumnya apa? Nah, ini diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, annal inhina li makhluqin kama yuf'alu inda mulaqatil udhama haramun indal itlaq. Ya, inhina
ruku, memberi penghormatan dengan merukukkan badan, membungkukkan badan sampai dalam posisi, sampai keadaan seperti ruku, itu sebagaimana yang dilakukan ketika bertemu dengan orang-orang besar, itu hukumnya adalah haram, hukumnya tidak boleh ketika itlak, tidak ada niat apa-apa. Itlak itu artinya tidak ada niat mengagungkan, ya tidak ada niat apa-apa, itu kena hukum haram. Ya. Lanjut beliau melanjutkan, au qasada ta'dimahum la ka ta'dimillah ta'ala. Atau inhinanya, rukuknya tadi tujuannya adalah untuk memberikan penghormatan mereka, walaupun penghormatannya tidak seperti ketika sedang memberi penghormatan nyembah Allah. Itu juga sudah kena hukum haram. Ini kalau Fathul Mu'in ya, kalau Syekh Abi Bakar Sato di Fathul Mu'in, hasilnya begitu. Jadi inhina secara mutlak, memberi penghormatan dengan rukuk secara mutlak kepada makhluk ketika bertemu, sebagaimana yang sering dilakukan ketika bertemu orang-orang besar, itu hukumnya haram bila tidak ada niat apa-apa, tidak ada niat menghormati, juga tidak ada niat apapun nyembah, tidak ada niat hormat kepada manusia, juga tidak ada niat apa-apa, hukumnya haram. Atau niatnya adalah memberi penghormatan kepada makhluk, tetapi penghormatan yang tidak seperti penghormatan kepada Allah, itu juga kena hukum haram. Itu juga kena hukum haram. Tapi kalau memberi penghormatannya seperti mengagungkan Allah, itu bisa kafir, itu bisa murtad. Ini kata beliau ya. Wa kafara in qasada ta'dimahum ka ta'dimillahi ta'ala. Dan bahkan bisa sampai wa kafara in qasada ta'dimahum wal iyad billah. Bahkan bisa kafir, bisa murtad bila ruku inhina tadi ditujukan dengan tujuan untuk mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang diangkat oleh Syekh Abi Bakar Sato di dalam kitab I'anah juz 4 Sahifah 220 itu apa? Ruku, memberi penghormatan kepada orang dalam bentuk ruku secara umum itu hukumnya haram. Paling minimal hukumnya haram. Yaitu bila tujuannya adalah memberikan penghormatan tetapi tidak seperti penghormatan kepada Allah, yaitu bila tanpa ada tujuan apapun, itu hukumnya haram. Adapun bila tujuannya sampai mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan kepada Allah, maka hukumnya bisa sampai kufur wal iyadu billah min dzalik. Ini keterangannya Syekh Sato ya, saya bacakan referensinya. Wal hasil annal inhina li makhluqin kama yuf'alu inda mulaqatil udama haramun indal itlaq aw qasada ta'dimahum la ka ta'dimillahi ta'ala. Wa kafaru in qasada ta'dimahum kata wa kafaru in qasada ta'dimahum kata dimillahi ta'ala. Dan bisa kafir kalau memang tujuannya adalah sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi Syekh Sato ya. Lalu kita ingin perbandingan hukum di antara kalangan ulama. Apakah ada hukum yang lain ya? Apakah ada hukum yang lain menurut ulama apakah ada hukum yang artinya bagaimana pendapat ulama yang lain selain Syekh Abi Bakar Sato ini ya. Pengarang kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin menerangkan ya. Wa minal bid'ah al muharramah al inhina indal liqa bi hayatir ruku. Sama. Wa minal bid'ah al muharramah, tergolong dari bid'ah yang haram adalah al inhina bi hayatir ruku indal liqa bi hayatir ruku. Ya, kita memberi penghormatan ketika ketemu sampai ke dalam posisi ruku, itu minal bid'ah al muharramah. Syarah Riyadhus Shalihin menerangkan begitu. Kalau Syekh Sato tadi sudah jelas hukumnya haram, minimal haram, bahkan bisa kufur kalau tujuannya seperti mengagungkan Allah. Ya. Qala Ibnu Shalah, nah kalau sujud bagaimana? Kalau ruku hukumnya minimal adalah haram, kalau sujud bagaimana? Qala Ibnu Shalah, berkata Imam Ibnu Shalah, yahrumu as-sujud baina yadayil makhluk ala wajhi ta'dil. Wa in qasada bisujudihi Allah Ta'ala. Imam Ibnu Shalah mengatakan hukum sujud kepada makhluk adalah hukumnya haram, walaupun sujud kepada makhluk tadi dengan tujuan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya.
Ini jadi kita mentok-mentoknya kita itu hanya menukil pendapatnya ulama, jangan menyampaikan pendapat dari akal sendiri, sampaikan pendapat ulama. Kalau sampaikan pendapat sendiri ya semua orang punya pendapat, jadinya enggak ngaji, jadinya enggak syariat yang dibicarakan, pendapat orang. Kalau syariat, sampaikan hadisnya Rasulullah, sampaikan Al-Quran, sampaikan pendapatnya para ulama yang kredibel, yang memang sudah terpercaya. Jadi apa kata Imam Ibnu Salah? Ya, hukumnya haram sujud kepada makhluk walaupun tujuannya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ala wajib ta'dim ya. Yahrumu as-sujud baina yadayil makhluk ala wajib ta'dim wa in qasada bi sujudihi Allah taala. Hukum haram sujud kepada makhluk apabila tujuannya adalah mengagungkan walaupun dia tujuannya adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya haram. Ya. Bahkan bisa syirik nanti kalau tujuannya tidak, kalau tujuannya mengagungkan seperti mengagungkan kepada Allah. Rukuk saja bisa kufur kalau tujuannya mengagungkan seperti mengagungkan Allah, sujud lebih parah lagi. Apa nih? Nah, ada pertanyaan, itu pada zaman Nabi Yusuf para saudara-saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf termasuk ayah ibunya. Bagaimana? Syariatnya Nabi Yusuf beda dengan syariatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya, diterangkan wa ma dzakarahu Allah taala min qawlihi fi ikhwati Yusuf wa kharru lahu sujjadan. Ketika sudah lama enggak ketemu, kemudian ketemu, mereka memberi penghormatan kepada Nabi Yusuf karena sudah menjadi raja sekaligus nabi, dengan bersujud juga karena sebagai penebusan dulu pernah salah sama Nabi Yusuf, bersujud. Apa jawabnya? Fadzalika syar'u man qablana wa huwa laisa bi syar'in lana. Itu adalah syariat umat-umat terdahulu dan bukan syariatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariatnya baginda Nabi tidak boleh sujud kepada makhluk. Tapi ingat, kalau mencium kaki ibu, mencium kaki orang alim bukan sujud, itu beda ya. Itu bukan sujud, itu mencium, hukumnya sunnah, boleh. Ada hadisnya. Betul ya? Banyak itu, kalau itu hadisnya banyak. Jadi mencium tangan, mencium kaki itu sunnah dan itu bukan sujud. Itu tidak sujud ya, itu bukan sujud. Karena dia nunduk, tidak tujuan sujud. Kalau sujud kan tujuannya sujud. Mung di dalam sujudnya, akan tetapi di dalam sujudnya ada kalanya dia niatnya memberi takdim, ada kalanya takdimnya manusia, dari kata takdimnya karena seperti takdim kepada Allah, kan itu niatnya. Tapi kan prakteknya sudah jelas sujud. Ya kan? Praktek orang sujud dengan mencium kaki ibu, mencium kaki kiai, mencium kaki orang soleh, mencium kaki cucunya baginda Nabi, hukumnya sama apa betul? Jelas beda. Prakteknya aja udah beda, niatnya aja udah beda, ya kan? Nah, itu tidak masalah, karena itu ada dalilnya sendiri, jangan dicampur adukan, ya. Itu boleh kalau itu. Yang tidak boleh apa? Sujud. Pak Ustadz, sering saya melihat itu kalau ada orang-orang di TV apa di mana apa di YouTube itu, ketika dia berhasil terpilih atau sukses atau gol atau menang, dia sujud sedapatnya. Itu sujud apa Pak Ustadz? Itu sujud ngawur gitu ya. Bukan sujud syukur tapi sujud ngawur. Karena sujud syukur itu ada syarat rukunnya. Sujud syukur itu harus menutup aurat. Itu menutup aurat boten. Harus menghadap kiblat. Itu menghadap kiblat boten. Harus di tempat yang suci. Itu di tempat suci napa mboten, belum tentu suci. Jadi itu bukan sujud syukur alias sujud ngawur. Nggih. Karena sujud syukur itu harus ada syarat rukunnya. Harus punya wudu. Niku punya wudu napa mboten? Ya. Lah terus bagaimana solusinya Pak Ustadz kalau dapat nikmat yang besar pengen sujud syukur? Pengen sujud syukur kamu ambil wudu, tutup aurat seperti ketika mau sholat, menghadap kiblat, sujud sekali, itu namanya niat sujud syukur. Bacaannya terserah subhana rabbiyal a'la boleh, atau bacaan tertentu boleh. Yang jelas yang menjadi permasalahan yang sering terjadi di katakanlah di TV apa di mana, itu bukan sujud syukur ya, itu sujud ngawur. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syarat rukunnya yang ditetapkan oleh syariat. Apa Pak Ustadz? Tidak menutup aurat, tidak menghadap kiblat, tidak punya wudu, tidak di tempat yang suci. Nah, laras badan
Ya, jadi kalau jenengan punya nikmat yang besar dari Allah, ingin sujud syukur, harus lakukan dulu syarat-syaratnya sebagaimana syarat-syaratnya sholat, menutup aurat, menghadap kiblat, punya wudhu di tempat yang suci dan lain-lain. Ngoten nggih? Lanjut, apa namanya? Tadi hukum inhina sudah ya. Hukum inhina kalau menurut Imam Ibnu Salah, juga menurut Al-Hasil yang diterangkan oleh Syekh Abi Bakar Sato itu ya. Hukum inhina menurut Syekh Abi Bakar Sato Ad-Dimyati Fathil I'anatul Talibin, ataupun di dalam kitab Sarah Riyadhus Shalihin yaitu Dalilul Falihin, hukum inhina itu hukumnya haram gitu ya. Bahkan bisa sampai kufur. Kalau tujuannya seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada napa mboten Pak Ustaz? Hukum ina ya inhina itu ruku ya, memberi penghormatan kepada orang tapi dalam keadaan ruku. Ada napa mboten hukum yang lebih ringan? Inhina tapi tidak sampai haram. Ada napa mboten ya? Ada juga, akan saya carikan pendapat fuqaha yang tidak sampai haram. Di dalam kitab Bughyah ya, kitab Bughyatul Mustarsidin yang tadi itu mengatakan mas'alatun ya. Wa afta an-Nawawi bi karahatil inhina. Jadi Imam Nawawi berfatwa kalau inhina, memberi penghormatan kepada orang dengan posisi sampai ruku, itu hukumnya makruh. Ini pendapat yang paling ringan. Jadi kalau tidak ada tujuan apa-apa di sini bisa makruh. Tapi pendapat yang lain sampai bisa haram. Tadi dua referensi ya, di I'anah maupun di dalam Dalilul Falihin itu sampai haram. Rukuk tok padahal memberi penghormatan kepada orang lain sampai rukuk. Tapi kalau sujud itu minimal rendah-rendahnya adalah haram. Tapi kalau rukuk ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sampai bisa kufur kalau tujuannya mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah. Intinya rukuk lebih ringan ya. Variasi hukumnya ada yang makruh atau ada. Tapi kalau sujud variasi hukumnya minimal haram. Akan tetapi sujud mencium kaki ibu, mencium kaki guru, mencium kaki orang alim, mencium kakinya sayyid keturunannya Rasulullah, itu bukan sujud, beda ya. Itu aja. Satu lagi pembahasan yang akan saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak ya, tapi waktunya sudah sempit. Ini sedikit. Lalu bagaimana hukumnya mencium tangan? Mencium tangan orang alim. Hukumnya mencium tangan orang alim itu bagaimana? Gitu ya. Mas'alatun hal takbilu aydis sadah ala syaraf sunnatun aw mubah aw makruh. Apakah mencium tangan orang alim, orang soleh, orang sayyid keturunannya Rasulullah itu mubah atau makruh atau sunnah? Qala fi Fathil Mu'in wa afta an-Nawawi wa qala fi Fathil Mu'in wa afta an-Nawawi bi karahatil inhina wa taqbili yadin aw rijlin la siyama lin ghaniyin li hadis man tawadda al ghaniyin dhahaba thulutha dinihi. Kalau mencium tangan tadi yang dicium adalah orang kaya ya, itu hukumnya makruh ya. Hukumnya makruh. Karena ada hadis man tawadda al ghaniyin dhahaba thulutha dinihi. Man tawaddu'a lil ghaniyin dhahaba thulutha dinihi. Siapa orang tawadhu, merendahkan dirinya kepada orang kaya, maka 2/3 dari agamanya hilang. Ya. Kok bisa begitu Pak Ustadz ya? Iya. Ya. Jadi kalau tawadhu itu bukan kepada orang kaya, tapi ya jangan direndahkan juga. Oh berarti diremehkan aja? Enggak juga, enggak boleh. Ya, kalau meremehkan enggak orang kaya, enggak orang miskin, sesama muslim mboten angsal. Ini kan memberi penghormatan sebagaimana laksana memberi penghormatan kepada orang alim, enggak boleh. Kalau mau tawadhu kepada orang alim, kepada orang soleh, kepada orang zuhud, kepada keturunan Nabi, betul ya? Kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua. Oh dia orang kaya tapi lebih tua, boleh tawadhu karena memandang lebih tuanya, bukan karena kayanya. Kalau karena kayanya, dhahaba thulutha dini, 2/3 agamanya hilang. Itu kalau tawadhu cium tangan kepada orang kaya karena kayanya, maka hukumnya makruh. Hadisnya 2/3 dari agamanya hilang, bukan 1/3, 2/3. Kalau 100% berarti 2/3-nya sekitar 66 ya, koma berapa?
Ya 66 ya sekitar itu ya, 666 lah, karena 2/3. Jadi lebih dari 50% yang hilang agamanya, tinggalnya sepertiga agamanya, hilang yang lain. Pak Ustadz, nggak usah hilang aja agamanya udah kurang, repot mana? Tambah hilang mana ente? Lah, wayundabu dalika linahwi sholahin. Tapi cium tangan, cium kaki kalau karena kesolehannya orang soleh, hukumnya sunnah yundabu. Au ilmin karena ilmunya, au syarafin karena kemuliaannya, dia orang sayyid keturunannya Rasulullah, maka hukumnya sunnah. Apa dalilnya Pak Ustaz? Li'anna Aba Ubaidah qabbala yada Umar radhiyallahu anhuma. Karena sahabat Aba Ubaidah itu mencium tangannya sahabat Sayyidina Umar ibn Khattab. Wa Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Umar ibn Khattab itu kibarus sahabat, pembesar sahabat, yang disepuhkan, yang dituakan, yang alim ya. Makanya itu berarti kan mencium karena ilmunya, karena alimnya, karena kesolehannya dan lain-lain. Itu hukumnya sunnah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang sunnahnya mencium tangan orang alim di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bisa dicek sendiri. Mekatan kemauan, saya kira cukup yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum, barangkali ada salah ucap atau kurang ucapkan atau sabqul lisan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.